Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kang Irfan di dalam Ngawangkong. Dan kali ini kita masih dalam pembahasan perancangan geometrik jalan khusus elemen vertikal. Kita lanjutkan setelah kita kemarin belajar tentang lajur pendakian. Kali ini kita bicara tentang lajur penyelamat. Para insan mereka belajar, semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan insya Allah barokah. Apa sih lajur penyelamat? Kita beri contoh dulu. Kalau teman-teman sering ke puncak misalnya, maka begitu arah turun dari puncak, dekat Gadok di sebelah kiri, ada bangunan sipil, bangunan pelengkap jalan, yang terdiri dari timbunan yang dikasih dinding penahan tanah, ya, kasih dinding beton, terdiri pasir kerikil, sebelah kiri ya. Nah, mungkin di gambar sini bisa dilihat fotonya, tidak kan? Kemudian di Cipularang juga ada, ya, dari arah Bandung ke arah Jakarta, di turunan itu, dekat Cikalong, itu juga ada bangunan sipil, gitu kan? Tumpukan pasir dan kerikil di sebelah kiri jalan. Yang baru ada di Subang, di Tanjakan Emen, arah dari Tangkuban Perahu turun ke Subang. Di beberapa tempat juga ada, di Semarang, di Malang, gitu. Kenapa sih ada bangunan itu? Itu yang kita sebut dengan lajur penyelamat. Kondisi turun curam dan panjang bisa menyebabkan pengemudi kendaraan kehilangan kendali, terutama adalah kendaraan berat. Mungkin para insan mereka belajar, banyak yang mendengar ya. Beberapa tahun yang lalu di Cipularang, serombongan truk pembawa material galian tanah tidak bisa mengendalikan kecepatan, kemudian sehingga terjadi kecelakaan fatal menyebabkan korban-korban bukan hanya di kendaraan truk itu sendiri, tapi di kendaraan. Sebagian besar kejadian ini sebabkan truk tersebut tidak bisa mengendalikan kecepatan. Untuk menghindari hal itu terjadi lagi, maka kita perlu menyiapkan escape way, jalur penyelamatnya itu sendiri. Ya tentu escape ini bukan artinya bisa keluar dengan seenaknya, tapi dia keluar dan terselamatkan, baik untuk kendaraan itu sendiri maupun untuk kendaraan lain. Kenapa sih bisa terjadi kehilangan kontrol? Biasanya ini akibat kegagalan mekanis, kehilangan daya pengereman, atau gagal mengganti gigi. Konsekuensinya, lebih baik mengambil langkah untuk mencegah terjadinya dan membatasi konsekuensi kendaraan berat yang kehilangan kendali. Sehingga para insan mereka belajar sebagai desainer harus menyediakan sarana penahan pada jalur penyelamat. Apa saja sarana itu? Jadi ada beberapa jenis. Yang pertama rem pengaman gravitasi, yang kedua ada arrestor beds, atau yang ketiga jaring pengaman atau dragnet. Ketiga sarana tersebut dapat digunakan secara tersendiri atau sekaligus kita kombinasikan. Tergantung pada kondisi lapangan tentunya. Nah, perlu dipertimbangkan pemasangan pagar pengaman penyerap energi di ujung rem jika kendaraan tidak sepenuhnya diperlambat atau rem atau arrestor bed tidak mampu menahan secara seketika. Mari kita bahas satu persatu, gitu kan? Lajur penyelamat ini bisa apa saja dan terdiri dari apa saja. Yang pertama kita bicara rem pengaman gravitasi. Ya, rem pengaman gravitasi. Rem pengaman gravitasi ini menggunakan kelandaian menanjak untuk mengurangi kecepatan kendaraan yang kehilangan kendali. Biasanya berpermukaan keras dan memanfaatkan kelandaian alam yang ada pada daerah pegunungan. Akan tetapi jenis ini jarang diaplikasikan karena tidak mencegah kendaraan bergerak mundur sepanjang rem dan terjungkal atau kembali masuk ke jalan. Solusinya adalah mendesain rem dengan membuat lereng galian yang terjal, sehingga pengemudi bisa mengarahkan kendaraan ke lereng begitu kendaraan mereka bergerak mundur. Jadi dipentokin gitu kan ya. Tapi ini jarang digunakan ya, karena ada kemungkinan dia mundur kembali. Yang kedua, yang tadi saya sebutkan contoh-contohnya, ini masuk ke arrestor bed. Arrestor bed ini merupakan landasan panjang yang permukaannya terbuat dari partikel kerikil bulat. Ukurannya tentu kecil-kecil ya, kerikil yang gede-gede. Dan dirancang untuk menghentikan truk kehilangan kendali. Truk dihentikan oleh kekesatan dan hambatan begitu roda kendaraan tenggelam ke dalam landasan kerikil. Ada 3 jenis arrestor bed ini, yakni gravitasi, horizontal, dan menurun. Nah, di gambar ini, para insan mereka belajar, ini adalah jenis arrestor bed yang menanjak. Itu turunan sini gitu kan, kemudian dia
diberikan tanjakan. Nah, arrestor bednya ada di tanjakan ini. Materialnya ya tadi yang kerikil ya. Sehingga grading remnya kita bilang positif. Ya. Dari ketiga jenis arrestor bed gravitasi, ini adalah yang paling sering digunakan. Karena memanfaatkan kelandaian sehingga panjang landasan lebih pendek. Kerikil lepas juga membantu di dalam menahan kendaraan begitu dia sudah berhenti. Jadi diberikan tanjakan, ya tanjakan kan memberikan perlambatan, kemudian juga si kerikilnya juga memberikan tahanan terhadap roda. Kemudian yang kedua adalah arrestor beds horizontal. Arrestor bed horizontal ini hanya menggunakan kerikil lepas untuk memerapat kendaraan. Jenis ini hanya bisa digunakan jika topografi mendukung. Sama prinsipnya seperti tadi. Di saat turunan tidak terkendali, kemudian disiapkan arrestor bed, tapi dia datar, remnya 0%. Tapi ini tentu tidak ada upaya secara gravitasi menahan ya, karena dia datar. Kalau datar kan kondisinya tidak memperlambat kendaraan yang hilang kendali tersebut. Yang ketiga, bahkan ada desain arrestor beds yang menurun. Persis kondisinya seperti tadi, turunan. Dia betul-betul menahan hanya menggunakan kerikil. Nah, kondisi ini barangkali tidak begitu safety kalau kata saya. Dan saya malah belum pernah melihat ya. Mungkin saya yang kuper gitu kan. Arrestor bed dengan turunan ini. Tapi kalau di standarnya ada, mestinya kan ada bangunan-bangunan ini. Nah, ini juga menarik ya. Arrestor bed dengan tumpukan pasir. Jadi turunan, memang dia tidak diberikan tanjakan, tapi dia tumpuk pasir yang tinggi, gitu kan? Tumpuk pasir tinggi dengan grade positif pasirnya itu. Nah, jenis tambahan arrestor bed ini adalah tipe pasir yang terdiri dari tumpukan pasir kering lepas. Asal jangan nanti diambilin orang aja ya, untuk bangun rumah atau untuk bangun jalan itu sendiri. Biasanya panjangnya tidak lebih dari 120 meter. Jenis ini hanya digunakan pada lokasi-lokasi di mana tidak cukup ruang untuk jenis lainnya. Jadi ini adalah alternatif terakhir. Kalau arrestor bed tanjakan, turunan, dan horizontal tidak cukup ruangannya, maka menggunakan tumpukan pasir seperti ini. Tapi pasir ini betul-betul harus diperhatikan ya. Kalau tadi kan menggunakan kerikil, kalau ini pasir. Pasir ini kan bisa mengeras. Kalau kena hujan, kena panas. Jadi tetap para insan mereka belajar harus terus mengelola pasir ini, memperhatikan dan terus digemburkan ya, agar tetap berfungsi. Selain arrestor bed tadi, maka kita diskusikan tentang jenis lajur penyelamat lainnya, yaitu jaring pengaman atau disebut dengan dragnet ya. Jaring pengaman ini memungkinkan kendaraan dapat terselamatkan karena prosesnya terdiri dari serangkaian jaring rantai yang dipasang ke tiang-tiang penyerap energi untuk menahan dan menghentikan kendaraan. Tapi tentunya para insan mereka belajar harus betul memperhatikan mekanikanya ya. Bagaimana tahanan terhadap setiap tiang, terhadap patok, sehingga jangan sampai dragnet ini justru tertabrak dan ikut meluncur ke bawah. Jadi betul-betul pemasangannya, lokasinya, perhitungan mekanikanya harus bagus. Kalau kita bicara tentang lajur penyelamat ini, maka kita sebelumnya harus melakukan investigasi. Investigasi di sini adalah penelitian ya, yang lebih dalam, sehingga di dalam menemukan tadi arrestor bed atau dragnet tepat. Yang pertama harus diperhatikan turunan yang cukup panjang. Bagi kendaraan berat berpotensi menyebabkan kehilangan daya pengereman dan harus dipertimbangkan penanganannya yang dapat mengurangi risiko kehilangan kendali. Jelas kali ini ya clear bahwa lajur penyelamat ini mencegah dampak lebih besar di saat kendaraan berat kehilangan kendali. Kombinasi panjang dan derajat kelandaian mendasari dilakukannya investigasi untuk penetapan penanganan dapat dilihat di tabel ini. Ya. Jadi kalau kelandaian 3% dan dia panjang menerusnya sudah 8 km, maka mutlak kita menyiapkan lajur penyelamat. Atau yang di ekstrim ya, di bawah 12% kemiringannya. Walaupun panjangnya cuma 1 kilo atau 1000 meter, maka harus segera kita menyiapkan lajur penyelamat. Nah ini, contekan-contekan ini mutlak ya, menjadi standar teman-teman di dalam mendesain lajur penyelamat. Nah kalau kita bicara lokasinya bagaimana? Baik, kalau kita sudah menginvestigasi
perlu disiapkan lajur penyelamat, sekarang kita harus menentukan lokasi-lokasinya. Setelah titiknya tahu, maka kita harus menentukan lokasi. Jangan sekali-kali membuat lajur penyelamat di seberang kita berkendaraan. Misalnya turunannya, kita sedang turun, lajur penyelamatnya ada di sebelah kanan, jadi harus menyeberang dulu. Itu bahaya. Memang jaranglah kejadian itu, tapi bisa saja kalau tidak diingatkan. Jadi lajur pengaman itu jelas ada di sisi luar bagian pengemudi. Jadi kalau di Indonesia ya di bagian kiri ya, di kiri jalan. Pada jalan tanpa median, jalur penyelamat idealnya ditempatkan pada awal tikungan ke kanan. Jadi kalau ada ke kanan, maka lajur penyelamatnya ada di sebelah sini. Sehingga kendaraan yang tidak tengah tadi dia tinggal lurus saja, tidak perlu membanting setir. Karena kendaraan yang kehilangan kendali bisa dengan mudah melalui jalur lurus ke dalam lajur penyelamat. Tidak perlu membelokkan setir kembali. Pada jalan bermedian lebar, jalur penyelamat bisa ditempatkan pada salah satu sisi badan jalan dengan menyediakan rambu-rambu peringatan yang memadai yang dipasang sebelum masuk ke jalur penyelamat itu sendiri. Pada saat mereka belajar, agar jalur penyelamat menjadi efektif, perlu lokasi yang strategis. Jalur penyelamat ini harus ditempatkan sebelum atau pada permulaan tikungan yang radiusnya lebih kecil pada elemen. Contohnya, jalur penyelamat adalah ditempatkan setelah tikungan paling sempit dan akan sedikit bermanfaat karena truk tidak bisa melalui tikungan tersebut menuju jalur penyelamat tersebut. Suhu rem merupakan persamaan dari panjang kelandaian. Hapus saja yang agar jalurnya jelas. Jadi terakhir adalah di sebelum masuk jalur penyelamat. Ini barangkali sebagai panduan ya, lokasi dan panjang jalur penyelamat. Jadi kalau kelandaiannya 6-10% di tabel ini, maka perkiraan jarak dari puncak ke rem adalah 3 km. Kalau kelandaiannya 12-15, maka perkiraan jarak dari puncak ke rem adalah 2 km. Ketika mempertimbangkan kebutuhan jalur penyelamat pada kelandaian lebih dari 6%, dan dengan jumlah kendaraan niaga melebihi 150 per hari, jarak-jarak tersebut tidaklah mutlak dan dapat lebih panjang. Karena lokasi tergantung pada faktor lain. Jadi ini adalah yang minimal. Bisa saja lebih panjang ya perincian mereka belajar. Nah, bagaimana sih kita mempertimbangkan di dalam desain ini? Jadi sebelum kita menentukan atau merencanakan lajur penyelamat, ada yang harus diingat. Yang pertama adalah panjang jalur penyelamat mencukupi untuk menyerap energi kinetik kendaraan. Yang kedua, elemen jalur penyelamat adalah menyudut atau membentuk tangan atau pada kelengkungan sangat datar untuk meminimalkan kesulitan pengemudi mengendalikan kendaraan. Yang ketiga, lebar rem cukup lebar dan mengakomodasi dua kendaraan jika dipertimbangkan bahwa kedua kendaraan tersebut perlu memanfaatkan rem tersebut dalam waktu singkat setelah yang pertama. Jadi panjang katakanlah airstar bednya minimal memenuhi cukup untuk dua kendaraan. Jangan terlalu pendek juga ya. Takutnya dua bersamaan gitu kan. Dua-duanya pengen masuk dari pengamat malah membahayakan. Yang keempat adalah ruang kerja yang memadai tersedia untuk mengeluarkan kendaraan berat. Karena kalau setelah masuk ke airstar bed, dia kan nggak bisa mundur sendiri karena sudah kekunci oleh kerikil. Jadi harus ada kren yang bisa ngangkat. Ruangan untuk kren pun harus ada. Yang kelima, material airstar bed bersih, tidak mudah dipadatkan atau terkonsolidasi dan memiliki nilai koefisien hambatan tinggi. Yang keenam adalah kedalaman penuh airstar bed dicapai dalam 50 meter pertama masuk ke airstar bed. Menggunakan kedalaman yang mengerucut ya, atau disebut taper dari 50 mm di permulaan hingga kedalaman penuh pada jarak 50 meter. Yang ketujuh, landasan harus mempunyai drainase yang baik. Yang kedelapan, jalan masuk rem didesain agar kendaraan berkecepatan tinggi bisa masuk dengan aman. Jadi jangan sampai lajur penyelamat ini jadi lajur kecelakaan. Jadi dia harus didesain mudah masuk dan berkeselamatan. Yang kesembilan adalah akses ke lajur penyelamat agar dipasang rambu-rambu. Yang kesepuluh, dibuatkan angkur untuk membantu penarikan kendaraan yang terjebak di airstar bed. Apa saja materialnya? Di ASTO tahun 2011 ditentukan beberapa jenis material. Ini tabel ini ya.
Ada jenis material, kemudian ada momen tahanan, dan ada sudut ekuivalen. Materialnya bisa beton, semen, Portland, aspal beton, kerikil dipadatkan, tanah berpasir lepas, agregat pecah lepas, kerikil lepas, pasir, kerikil berbukir bulat. Ini bisa digunakan ya, tapi harus dihitung oleh momen tahanan dan sudut ekuivalennya itu sendiri. Nah, untuk memudahkan seberapa panjang, para insan Merdeka Belajar bisa menggunakan persamaan ini ya, di mana L itu adalah panjang area terbit, kemudian V itu adalah kecepatan masuk area terbit ya, V kuadrat, kemudian R itu adalah kelandaian dalam persen, dan G adalah tahanan gulir, dinyatakan sebagai kelandaian di dalam persen. Ini panjang persamaan untuk menentukan panjang ini dapat digunakan ya di saat para insan Merdeka Belajar mendesain lajur penyelamat. Di mana terdapat perubahan kelandaian area terbit, persamaan tersebut bisa digunakan untuk menghitung panjang yang diperlukan untuk setiap kelandaian. Kecepatan akhir suatu bagian menjadi kecepatan permulaan pada bagian berikutnya. Jadi menerus ya, berkesinambungan. Kecepatan akhir di segmen pertama menjadi kecepatan awal di segmen kedua. Perhatikan pada insan Merdeka Belajar bahwa ketika setengah area terbit digunakan, panjangnya menjadi 2 kali panjang area terbit berlebar penuh. Ya. Jadi kalau ada penyempitan atau ada pengurangan harus memperhatikan hal-hal pendukung sebelumnya. Kurang lebih seperti itu para insan Merdeka Belajar tentang lajur penyelamat. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, tetap barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.